今日からこの学校に転校してきた一元気がyang kali ini akan menceritakan alur film geng-gengan lagi yang berjudul Sugarless, di mana film ini menceritakan seorang siswa pindahan yang cupu, namun ia ingin menjadi yang terkuat di sekolah barunya, dan itu membuat orang-orang terkuat di sekolah itu bermunculan untuk menerima tantangan pria itu. Oke, jangan lupa siapkan dulu kopai udutnya cuy, kita gas. Film ini diawali dengan seorang pria bernama Shiba yang baru saja pindah ke SMA Kushima. Di hari pertamanya ia langsung menantang orang-orang terkuat di sana untuk baku hantam dengannya. Karena hal itu semua murid di sana langsung merudul, bahkan mereka juga melempari Shiba. Tetapi di sini Shiba masih terlihat sangat santuy meski situasi sudah memanas. Kemudian ia langsung diajak duel oleh murid cupu di sana. Dan siapa sangka Shiba malah terpeleset dan langsung kena tonjokan murid cupu itu hingga pingsan. Lalu Shiba dibawa ke ruangan UKS dan dirawat oleh Suster Tsunade di sana. Kemudian suster itu menceritakan bahwa Shiba telah ditolong oleh orang yang bernama Marumo. Mendengar hal itu Shiba bergegas menemui Marumo, akan tetapi ia malah memarahinya karena telah menolongnya. Karena itu akan membuat Shiba terlihat lemah. Lalu Marumo menggeretak karena Shiba yang banyak bacot kepadanya. Tak lama kemudian Ogaki datang dan mengajak Marumo untuk bergabung dengan gengnya. Tetapi Marumo menolaknya karena ia tidak tertarik dengan geng-gengan. Shiba yang melihat hal itu pun memberontak dan menonjok si Ogaki. Dan tentu saja si Ogaki marah dan melempar Shiba ke kelasnya. Kemudian di sana Shiba bertemu lagi dengan murid cupu yang tadi pagi menjadi lawannya, dan ia bernama Tanaka. Lalu Tanaka memberitahukan orang-orang terkuat di sekolah Kushima itu. Di kelas 1 ada Ogaki yang dimana dirinya selalu menghajar siapa saja yang tidak mau menjadi anak buahnya. Kemudian ada Urabe, ia adalah pemimpin geng Hydra yang selalu menggunakan berbagai cara untuk menjadi yang terkuat. Sementara yang terkuat terakhir di kelas 1 dipegang oleh Shiro, si ganteng kalem. Lalu yang terkuat nomor 2 dipegang oleh Kiryu yang bersifat playboy. Dan yang terkuat dari yang terkuat di sekolah itu adalah Sake dari kelas 3. Dimana sejauh ini ia ditantang oleh 100 orang tapi tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Dan satu lagi ada Marumo, meski terlihat kuat ia tidak ada dalam peringkat karena jarangnya ia baku hantam. Hingga akhirnya Shiba berambisi untuk mengalahkan mereka semua dan menjadi yang terkuat nomor 1 di sekolah itu. Pada saat pulang sekolah, Shiba dan Marumo dicegat oleh Ogaki, yang dimana tujuan Ogaki masih tetap sama, yaitu mengajak Marumo untuk bergabung dengan gengnya. Dan seperti biasa Marumo masih menolaknya. Bahkan ketika Ogaki menghina ayahnya, ia terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang dimana ayah Marumo adalah mantan pegulat profesional, tapi ayahnya itu telah meninggal ketika di pertandingan. Dan itulah alasan Marumo tidak ingin baku hantam lagi seperti ayahnya. Lalu Shiba menceramahi Marumo karena ia yang tidak melakukan apa-apa ketika diejek oleh Ogaki. Kemudian Shin berpindah ke tempat kerjanya Marumo. Di sana ia mendapatkan pengangkatan sebagai karyawan tetap oleh bosnya. Bahkan bosnya juga menyarankan Marumo untuk keluar sekolah saja supaya ia bisa fokus bekerja sebagai tulang punggung keluarganya. Keesokan harinya Shiba bertemu dengan siswi yang bernama Haruka. Ia adalah atlet pemanah profesional di sekolah Kushima. Lalu Haruka digoda oleh salah satu murid di sana. Melihat hal itu Shiba bergegas membantunya. Tapi sayangnya ia masih bisa dikalahkan hanya dengan satu tonjokan. Namun dengan watadosnya ia mengatakan kalau Haruka tidak perlu berterima kasih kepadanya karena ia yang telah membantunya. Dan itu membuat Haruka ilfil dan melarang Shiba untuk mengganggunya lagi.
Pada saat jam pulang, Shiba menantang Ogiki untuk baku hantam, tapi Ogiki mengabaikannya karena singa tidak meladeni anjing. Lalu Shiba menyemprotkan mayones kepada Ogiki untuk memancingnya marah, dan tanpa banyak bacot Shiba langsung dikeroyok. Marumo yang bersama bosnya yang melihat kejadian itu mencoba untuk mengabaikannya. Dan di sini Shiba masih belum kuat untuk melawan Ogiki, sehingga ia harus bonyok dan dibuang ke tempat sampah. Malam harinya Marumo melihat Shiba yang sudah tepat di tempat sampah, lalu ia memberikan koran untuk menyelimutinya. Akan tetapi tiba-tiba Shiba bangun dan terjadilah perbacotan, yang dimana Shiba tidak menyukai Marumo yang selalu menahan diri untuk tidak berkelahi. Karena Shiba yang bersifat keras kepala dan tidak mudah menyerah, keesokan harinya ia menantang Ogiki untuk baku hantam lagi. Dan seperti biasa ia ditenggelan hingga bonyok. Meskipun begitu, Shiba mencoba terus bangkit dan berusaha melawan. Marumo yang melihat hal itu awalnya ia mengabaikannya. Akan tetapi ketika Tanaka menceritakan bahwa Ogiki tidak jadi membuat kerusuhan di tempat kerja Marumo karena Shiba yang telah menghadangnya. Secara tidak langsung Shiba telah menolong Marumo. Mendengar hal itu, Marumo pun tersentuh hatinya dan bergegas untuk membantu Shiba. Dan terjadilah baku hantam solo squad. Di sini terlihat kekuatan Marumo sebenarnya, yang dengan mudah ia bisa membantai Ogaki and the gang. Bukannya berterima kasih, Shiba malah menonjok Marumo karena telah ikut campur dengan urusannya. Tapi tiba-tiba Sake muncul di atas gedung dan melihat perbacotan antara Shiba dan Marumo. Dengan semangatnya Shiba berteriak dan menantang Sake. Ketika akan kembali ke kelas, Marumo dan Shiba dicegat oleh geng Hydra yang dipimpin oleh Urabe. Karena ia yang tertarik dengan Marumo atas pertarungan tadi. Dan ia juga mengancam Marumo untuk bergabung dengan gengnya. Karena rencana Urabe adalah merekrut banyak anggota untuk melawan Sake dan menggantikannya menjadi yang terkuat. Dan incarannya yang sekarang adalah Marumo dan Shiro agar bisa bergabung dengan gengnya. Pada saat jam pulang, Urabe dicegat oleh geng yang telah mengalahkannya pada masa SMP. Yang dimana kekalahannya itu karena ia ditinggal sendirian oleh teman-temannya. Akan tetapi Urabe yang sekarang mempunyai anggota yang cukup banyak dan dengan mudah mengalahkan mereka. Kemudian Urabe juga langsung merekrut mereka dan menjadi geng di bawah naungan geng Hydra. Karena semakin banyaknya anggota di gengnya, kini Urabe yakin bisa mengalahkan Sake dan menjadi yang terkuat. Namun sebelum itu Urabe ingin merekrut Marumo dan Shiro supaya lebih lengkap. Di sisi lain, Marumo dan Shiro sedang duel untuk menentukan siapa yang terkuat di antara mereka berdua. Dan Shiba akan menunggunya di luar dan menjadi lawan pemenangnya. Padahal sudah tahu ia adalah yang terlemah di antara mereka berdua. Tapi tiba-tiba Urabe and the gang datang ke sana untuk mengganggu duel antara Marumo dan Shiro. Namun Shiba langsung mencegahnya meski ia harus babak belur lagi. Kemudian Marumo dan Shiro menghentikan duelnya karena mendengar kerusuhan di luar. Lalu mereka berdua langsung menghajar geng Hydra karena telah membuat kerusuhan. Dan dengan mudah mereka berdua berhasil mengalahkan geng Hydra. Lalu Urabe ditinggal sendirian lagi oleh anggotanya seperti kejadian di SMP. Kemudian Marumo menceramahi Urabe, tapi Urabe mengabaikannya dan mencoba ngajingkang Marumo. Tapi karena kekuatannya yang tidak sebanding dengan Marumo, ia langsung dilempar dan kalah. Hingga akhirnya Urabe sadar bahwa dengan banyaknya anggota tidak akan membuatnya menjadi yang terkuat. Lalu ia membubarkan geng Hydra karena ia mencoba menjadi yang terkuat dengan tangannya sendiri. Di sisi lain, akhirnya Marumo selalu mengikuti Shiba karena ia yang tertarik dengan kepribadiannya yang tidak takut siapapun dan berjiwa pemimpin meskipun lemah. Keesokan harinya Shiba menantang Shiro untuk baku hantam dan dibarengi Urabe yang juga menantang Shiro. Sontak hal itu membuat Shiba dan Urabe berebut untuk menjadi lawannya Shiro.
Tetapi di sini Shiro tidak tertarik dan mengabaikannya karena mereka berdua bukan tandingannya. Setelah selesai ngebacot, Shiba menantang Urabe untuk duel di luar. Namun tiba-tiba Shiba berubah pikiran ketika ia melihat Haruka. Lalu temannya Haruka menceritakan bahwa Haruka itu sedang bersedih atas kekalahannya lomba memanah yang disebabkan oleh tangan kanannya yang masih terluka. Lalu Shiba berusaha untuk membuat Haruka senyum kembali dengan pergi ke karaoke bersama Tanaka untuk membuat rekaman lagu. 行くぞザコおめえだよ Namun ketika akan memberikan kaset kepada Haruka, ia dicegat oleh Urabe untuk meneruskan duelnya karena Shiba kemarin telah kabur demi Haruka. Lalu Urabe narajang Shiba hingga terjatuh, tetapi Shiba tidak mau melanjutkan duelnya itu karena ia yang ingin menemui Haruka. Dan tanpa ia sadari, kaset rekaman itu terjatuh. Urabe pun langsung mengambilnya dan menyimpannya di jaket. Tapi tiba-tiba ia diserang oleh Laundry atau yang menjadi peran sebagai Kamata di film Young GTO kemarin. Awalnya Urabe menang melawannya, namun sayangnya Laundry membawa senjata penyetrum dan membuat Urabe kesetrum hingga pingsan. Kemudian jaketnya Urabe pun diambil sebagai bukti kemenangannya, di mana ia juga selalu mengambil jaket-jaket orang yang telah ia kalahkan. Di tempat lain, Marumo dan Shiro melanjutkan duel kemarin yang sempat terhenti. Pertarungan mereka terlihat sangat sengit karena mereka berdua yang terlihat sebanding. Dan ternyata Shiro juga selalu memikirkan tentang ayahnya yang seorang tentara elit, yang dimana ia tidak akan dianggap anak jika selalu kalah dalam baku hantam. Karena itulah yang membuat Shiro semakin kuat dan latihan setiap hari. Di tempat lain, Shiba sedang berusaha mengambil jaket Urabe yang diambil oleh Laundry, karena di dalam jaketnya ada kaset rekaman yang akan diberikan kepada Haruka. Namun tak lama kemudian Urabe juga datang ke sana untuk mengambil kembali jaketnya. Hingga akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan Laundry. Meskipun seperti biasa Shiba bonyok dan tepar. Kemudian Shiba dirawat di ruang UKS bersama Shiro, yang dimana ternyata Shiro telah kalah oleh Marumo. Dan hal itu membuat Shiro depresi karena teringat dengan perkataan ayahnya yang tidak boleh kalah dalam baku hantam. Lalu Shiba menasehatinya bahwa ia bisa memenangkan lain kali saja jika masih mempunyai semangat. Dari perkataan itulah Shiro akhirnya bisa tenang dan akan mencoba melawan Marumo lain kali. Tidak lama kemudian Haruka datang ke sana dan dengan semangatnya Shiba memberikan kaset rekaman itu. Tetapi Haruka langsung menolaknya dan malah diambil oleh Suster Tsunade. Dan karena kejadian yang telah mereka lalui, kini orang-orang terkuat di kelas 1 menjadi teman Shiba dan ingin mengikutinya. Keesokan harinya Shiro dan Urabe yang dirawat di UKS, mereka berdua tidak tahan dengan keseksian Suster Tsunade yang membah Henol. Di sisi lain, murid kelas 2 memburu orang-orang terkuat di kelas 1, yaitu Marumo, Shiro, dan Urabe. Dan ternyata Shiba juga menjadi incaran. Bahkan mereka juga membuat undian untuk menjadi lawannya. Kemudian mereka menggunakan timer untuk menentukan siapa yang paling cepat membantai mereka. Dan itulah pemenangnya. Lalu Kiryu, orang terkuat nomor 2 di sekolah Kushima, menjadi lawannya Shiba. Sehingga pertarungan tersebut tidak berjalan lama karena Kiryu dengan sangat mudahnya mengalahkan Shiba hanya dengan satu tarajang saja. Shiro dan Urabe juga telah dikalahkan oleh anak-anak kelas 2. Akan tetapi berbeda dengan Marumo yang dimana lawannya sangat kewalahan menghadapinya. Hingga akhirnya Marumo menghentikan duelnya dan kabur karena ia yang akan pergi untuk bekerja. Dan sebagai bukti kemenangannya mereka mengambil sepatunya Shiba, Shiro, dan Urabe. Tetapi hanya si botak yang gagal mengalahkan Marumo. Keesokan harinya Shiba and the gang memakai sepatu sisirangan yang sebelahnya memakai sepatu perempuan. Lalu Tanaka memberikan informasi kepada Shiba and the gang bahwa Kiryu ditakuti karena pukulan tangan kirinya yang sangat kuat dan tidak terlihat. Karena hal itulah Kiryu menjadi orang yang terkuat nomor 2 di sekolah Kushima. Namun ketika ia ingin merebut posisi nomor 1, tonjokan tangan kirinya itu tidak mempan kepada Sake.
dan Kiryu pun langsung dikalahkan. Karena kejadian itu, Kiryu tidak berani lagi untuk Baiwan dengan Sake. Dan ia hanya bisa menunggu tiba saatnya Sake lulus sekolah, sehingga Kiryu akan menjadi orang terkuat nomor 1 di Kushima. Sedangkan Shiba, Shiro, dan Urabe berniat akan balas dendam atas kekalahan kemarin. Di tempat lain, Marumo dicegat oleh si botak dan yang lainnya karena si botak yang belum mengalahkannya. Tiba-tiba Shiro dan Urabe datang untuk membantu sekaligus balas dendam. Sedangkan di tempat lain, Shiba mendatangi Kiryu untuk membayar hutangnya kemarin. Awalnya Kiryu mengabaikannya karena Shiba bukanlah tandingannya. Namun pada saat Shiba mengatakan bahwa ia ingin merasakan tonjokan tangan kirinya, Kiryu pun menerima tantangannya. Tapi sayangnya perkelahian mereka tidak jadi ketika Sake melintas di tengah duel mereka. Kiryu pun langsung pergi karena ia tidak tertarik lagi untuk berkelahi ketika melihat Sake. Namun berbeda dengan Marumo, Shiro, dan Urabe yang telah berhasil balas dendam karena telah mengalahkan anak buahnya Kiryu. Kedatangan Shiba juga membuat anak buahnya Kiryu berubah ketika ia menceramahi mereka. Setelah itu Shiba menantang lagi Kiryu untuk baku hantam di lapangan. Kemudian anak buahnya Kiryu memberikan tantangan taruhan waktu kepada Kiryu yang dimana berapa lama ia bisa mengalahkan Shiba. Kemudian Kiryu bergegas cepat untuk mengalahkan Shiba. Namun seperti biasa Shiba terus bangkit dan Shiba terus memancing Kiryu supaya ia mengeluarkan tangan kirinya yang sakti. Hingga akhirnya Kiryu yang termakan dengan kata-kata Shiba langsung mengeluarkan jurus tangan kirinya, sehingga membuat Shiba terlempar jauh dan melampauinya. Karena teringat dengan bacotan Shiba, Kiryu pun mencoba kembali untuk melawan Sake. Namun sayangnya Sake masih belum terkalahkan, bahkan tangan sakti kirinya tidak mempan kepada Sake. Dan itulah menjadi kekalahan keduanya.